السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Hadis terakhir tentang sesuatu yang sepertinya bertentangan padahal tidak. Satu hadis mengatakan bahwa kita tidak boleh minta mati, jangankan minta, berharap saja tidak boleh. Sementara di hadis lain dikatakan barang siapa yang tidak mau bertemu dengan Allah, Allah pun tidak sudi mau bertemu dengan dia. Padahal bertemu dengan Allah pasti mati. Enggak mungkin bisa bertemu Allah ketika masih hidup. Nabi saja waktu masih hidup belum pernah bertemu dengan Allah. Jadi kan seolah barang siapa yang ingin segera mati ketemu Allah, Allah pun ingin rindu, ingin bertemu dengan dia. Sebaliknya orang yang tidak suka mati, tidak ingin bertemu dengan Allah, Allah pun tidak sudi ketemu dengan dia. Sementara hadis yang tadi, barang siapa yang tertimpa musibah kesulitan, maka tidak boleh dia berharap-harap mati, ketemu dengan Allah. Seolah kan bertentangan. Padahal tidak, jawabannya, apa kemarin masih ingat? Saka, jawabannya adalah sakaratul maut, itu jawabannya. Kapan kita tidak boleh berharap mati? Sebelum sakaratul maut. Kapan kita disuruh cepat-cepat ketemu dengan Allah, cepat-cepat mati? Di saat sakaratul maut, di saat gorgoroh, di saat nyawa kita sudah di kerongkongan. Ya, jadi di masalah waktu. Ya. Sama dengan jangan kalian berharap-harap ketemu musuh. Perang, jangan. Sementara di hadis lain, barang siapa yang belum pernah berperang, walam yataghanna nafsuhu bil ghazwi, dan tidak ada keinginan sedikit pun untuk berperang berjihad, lalu dia mati, maka dia mati dalam keadaan cabang kemunafikan. Kan seolah bertentangan tuh. Nah, jawabannya mirip dengan tadi, masalah waktu. Ya, kita lanjut 41. Wa an Abi Abdillah Khabbab ibn Arad. Dari Abu Abdillah namanya adalah Khabbab bin Arad. Khabbab bin Arad temannya siapa? Satu grup dengan siapa? Satu level dengan siapa? Bilal, Ammar bin Yasir, Sumayyah, ya, para budak, hamba sahaya. Tapi beriman, masuk Islam dan disiksa habis-habisan. Ini di awal-awal Islam, bukan di Madinah, masih di Mekah. Para budak, orang-orang miskin yang masuk Islam disiksa habis-habisan. Tentu antum tahu bagaimana siksaan yang dialami oleh Ammar bin Yasir, Sumayyah, ibunya, sampai saking tidak kuatnya terpaksa dia mengucapkan kalimat kufur. Lata Uzza. Iya. Tidak berani mengucapkan Allah. Tidak seperti Bilal ahad. Maksudnya hanya satu, Allah. Sebab Abu Jahal Abu Lahab terhadap lafaz Allah menolak apa menerima? Menerima. Ya. Lafaz Allah itu tidak ditolak oleh Abu Jahal Abu Lahab. Abu Jahal Abu Lahab mencintai Allah. Tapi tidak Allah doang.
Ada Allah, ada Lata, ada Uzza, begitu. Maka Bilal mengucapkan Ahad. Maksudnya hanya Allah satu-satunya, Lata enggak, Uzza enggak. Gitu. Kalau Ammar bin Yasir terpaksa mengucapkan Lata, Uzza. Saking tidak kuatnya disiksa oleh tuannya. Termasuk Khabbab bin Arad. Termasuk Khabbab bin Arad. Nah, satu ketika Khabbab bin Arad mendatangi Nabi SAW. Dia mengatakan, syakauna ila Rasulillahi SAW. Kami waktu itu datang kepada Nabi SAW. Di sini memakai lafaz kami karena Khabbab bin Arad mewakili. Mewakili para budak yang disiksa habis-habisan oleh tuannya. Maka kalimatnya kami mengadu datang kepada Nabi SAW tentang nasib yang kami terima. Di mana gara-gara masuk Islam mengikuti ajaranmu ya Rasul, kami disiksa habis-habisan. Wa huwa mutawassidun burdatan lahu. Sementara Nabi sedang berbaring, berbantalkan burdah. Burdah itu kain panjang, surban barangkali bahasa kita, dilipat-lipat, dibikin bantalan oleh beliau fi dhilil Ka'bah, di naungan Ka'bah. Di naungan Ka'bah, seolah sedang santai gitu. Padahal pengikutnya para budak disiksa habis-habisan. Lalu Khabbab mewakili para budak mengatakan, ala tastansiru lana, ala tad'u lana. Kenapa engkau tidak berdoa ya Rasul? Kenapa engkau tidak mohon pertolongan kepada Allah supaya menolong kami para budak yang disiksa ini ya Rasul? Gitu. Jadi seolah sudah tidak kuat lagi. Ya. Engkau kan Rasul, engkau Nabi, doamu insya Allah pasti dikabulkan. Kenapa tidak mohon supaya Allah menolong kami? Ya. Apa jawab Nabi? Nabi bukannya menjawab malah cerita. Tentu isi ceritanya mengandung jawaban. Nabi cerita apa? Qad kana man kana qablakum yu'khadhu ar-rajulu fayughfaru lahu fil ardi fayuj'alu fiha. Dulu sebelum kalian masuk Islam, mengikuti para nabi, para rasul, dulu itu ada yang badannya dipendem. Kelihatan kepalanya saja. Tsumma yu'ta bil minsyar. Lalu didatangkan minsyar. Minsyar itu pedang tapi ada giginya, bergerigi. Ya kata kita gergaji lah ya. Lalu didatangkan gergaji. Fayuda'u ala ra'sihi. Lalu diletakkan di tengah-tengah kepalanya itu. Sambil dikatakan mau kembali ke agama semula apa tidak. Apa mau ngotot masih masuk Islam mengikuti si Musa misalnya. Si Yahya, Zakaria misalnya ya. Mengikuti Nabi masing-masing, seluruh para Nabi, para Rasul adalah Islam. Fayughfaru lahu fil ardi fayuj'alu fiha. Fayuj'alu nisfaini. Ketika mengatakan tidak, aku tetap berada dalam Islam, maka digergaji kepalanya, pecah menjadi dua, belah menjadi dua. Ya. Wa yumshatu bi amshatil hadid. Ada lagi yang diikat lalu digaruk dengan sisir besi. Ya, maduna lahmihi wa azmihi. Sampai terkelupas kulitnya, terlihat tulangnya. Kenapa? Karena tidak mau keluar dari Islam. Ma yasudduhu dzalika an dinih. Itu semua tidak menyebabkan mereka murtad, tidak menyebabkan mereka keluar dari Islam. Kalian belum apa-apa, maksudnya begitu. Kalian ini tidak seperti itu kan? Walaupun tentu dahsyat sekali.
yang dialami oleh Ammar bin Yasir, Sumayyah, Khabbab bin Arad, Bilal tentu dahsyat sekali. Tapi tidak sedahsyat yang ini. Karena begitulah orang-orang terdahulu itu semakin luar biasa ujiannya. Orang-orang sekarang, antum tahu dulu untuk mencari 1-2 hadis harus menyeberangi padang pasir yang luar biasa. Sekarang di depan mata kita ribuan hadis. Kita nggak mau baca. Kita nggak mau ngafalin, memahami. Ya. Dulu 1-2 hadis. Oh, ulama fulan ada riwayat hadis begini nih, didatangi. Luar biasa. Wallahi la yutimmannallahu hadzal amr. Demi Allah, Allah akan menyempurnakan amr ini, yang dimaksud Islam. Demi Allah, enggak mungkin ucapan Nabi ini omong kosong. Bahwa Allah akan memenangkan agama ini, menyempurnakan agama ini. Hatta yasira raqibu min San'a ila Hadramaut. Lalu aman, tentram, damai dunia ketika kaum muslimin yang menguasai, insya Allah akan tentram, aman, damai. Ketika yang menguasai non muslim, siap-siap banjir darah, siap-siap pembantaian, siap-siap menyaksikan kedoliman demi kedoliman. Sekarang kita saksikan. Ya. Negeri-negeri yang mayoritas muslim, Indonesia misalnya, Malaysia misalnya, Saudi, Mesir dan lain-lain. Ada orang kafir di situ? Hindu misalnya, Buddha misalnya, Konghucu misalnya, ada? Ada. Diapakan oleh kaum muslimin? Enggak diapa-apakan kan? Enggak diapa-apakan. Coba kalau kaum muslimin Indonesia ini aja lah, sadis, kejam, habis itu orang-orang Buddha, Hindu, Konghucu. Enggak diapa-apakan. Ya. Nah sekarang ketika kaum muslimin minoritas, saya kira antum belum lupa apa yang terjadi di Bosnia waktu itu, di Moro, di Patani, ya, di Myanmar, Rohingya. Itu ketika kaum muslimin minoritas. India, Masjid Babri itu. Ketika kaum muslimin mayoritas, aman, damai, sentosa. Ya. Maka ketika kaum muslimin menguasai dunia, insya Allah tentram, damai. Ketika para sahabat hari pertama mendatangi Syam, ibu kota Romawi, kan sudah menang tuh ya. Hari-hari pertama mungkin 3 hari, 5 hari, seminggu. Itu para pendeta, para batrik yang membaca Taurat, Injil, menyaksikan Khalid bin Walid, menyaksikan Amr bin As, menyaksikan para sahabat, mereka berani sumpah. Ya, orang-orang berilmu Nasara ini berani bersumpah, para pendeta, para pastor berani bersumpah, wallahi yang sedang kita saksikan ini lebih mulia, lebih baik daripada kaum Hawari. Pengikut setia Nabi Isa lebih baik yang sedang kita saksikan ini. Itu kata mereka sendiri karena mereka tahu. Ya, bagaimana kebaikan orang-orang Hawari. Murid-murid, sahabat-sahabat Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Mereka saksikan ini kalah. Lebih mulia, lebih baik, lebih berilmu, lebih bertakwa, lebih tawadhu dan seterusnya. Itulah Islam. Itulah para sahabat. Ya. Maka jika ada kaum muslimin yang suka ngerusak, ngebom sana, ngebom sini, itu segelintir. Itu segelintir. Saya kira semua orang tahu. Yang bilang Islam teroris itu pura-pura bodoh aja. Semua orang tahu. Iya. Bahwa itu segelintir. Firqah memang ada, Khawarij ya kan. Sedikit sekali. Nah, begitu pula ini. Kalau Islam akan menguasai dunia, maka dunia menjadi aman, damai, tentram, sentosa. Hatta yasira raqibu min San'a ila Hadramaut,
hingga ada seorang pengendara yang berjalan dari Son'a sampai Hadramaut, jauh sekali jaraknya. Di riwayat lain pengendara wanita sendirian. Dari Son'a sampai Hadramaut jauh sekali. La yakhafu illallah, dia tidak takut apa-apa, tidak takut siapa-siapa, saking amannya. Tidak ada penjahat, tidak ada orang-orang kejam, bengis. Kenapa? Karena yang berkuasa adalah kaum muslimin. Yang berkuasa adalah orang-orang saleh. Beda ketika yang berkuasa orang-orang kafir, orang-orang fajir, orang-orang zalim. Nah, yang ditakuti oleh si pengendara ini cuma Allah wadziba ala ghanamihi, dan satu lagi yang dia takuti apa? Kambingnya diterkam serigala. Kalau itu ya sunatullah ya kan. Dalam keadaan apapun ya namanya serigala makan kambing. Kucing makan tikus. Harimau, singa makan kijang dan seterusnya. Itu sunatullah. Bukan keadaan buruk. Kecuali nanti setelah turun Nabi Isa ada sedikit perkecualian. Setelah turunnya Nabi Isa ada tikus bermain-main dengan kucing. Ya. Anak kecil bermain-main dengan ular berbisa. Gadis kecil bermain-main dengan singa. Anggur setangkai dimakan oleh 8-10 orang, kenyang, puas. Itu perkecualian. Ya. Maka ketika para ulama membahas sabda Nabi alaihi salatu wassalam, la ya'ti 'alan nasi zamanun, tidak datang kepada manusia satu zaman kecuali zaman itu pasti lebih buruk dari sebelumnya. Lebih buruk dari sebelumnya, lebih buruk dari sebelumnya, lebih buruk dari sebelumnya. Terus zaman itu semakin kemari semakin memburuk. Tahun 1000 lebih baik daripada 1100. Tahun 1100 tentu lebih baik daripada 1200. 1200 lebih baik dari 1300. Terus makin memburuk, makin memburuk. Puncak keburukannya adalah ketika di muka bumi sudah tidak ada lagi yang menyebut lafaz Allah. La taqumus sa'ah hatta la yuqalu fil ardi Allah Allah Allah. Tidak akan terjadi hari kiamat kalau di muka bumi masih ada yang mengucapkan Allah, Allah, Allah. Hari kiamat terjadi ketika di muka bumi sudah tidak ada lagi yang menyebut lafaz Allah. Itu puncak keburukannya. Nah, tapi ada perkecualian. Apa perkecualiannya? Tadi di zaman ketika Nabi Isa telah turun tadi. Itu perkecualian. Kan membaik. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam, hari itu bumi dipenuhi dengan kebaikan setelah sebelumnya dipenuhi dengan keburukan. Berarti kan membaik. Ini perkecualian. Ada pendapat perkecualian itu ada di masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Tapi pendapat ini lemah. Tetap yang benar zaman Hajjaj bin Yusuf yang kejam, bengis, ribuan kaum muslimin dibantai, tetap lebih baik daripada zaman Umar bin Abdul Aziz. Ya, karena di zaman Hajjaj bin Yusuf banyak sahabat yang masih hidup. Di zaman Umar bin Abdul Aziz tinggal sedikit. Ya, zaman di mana banyak sahabat itulah zaman terbaik. Sepeninggal Nabi SAW. Walakinnakum tasta'jilun, kalian buru-buru, kalian tergesa-gesa, kata Nabi kepada para budak yang disiksa. Ya, jadi kalau saya berdoa sekarang, lalu Allah tolong kalian menang melawan Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan dan seterusnya, buru-buru, belum waktunya. Jadi memang harus ada masa-masa seperti ini. Harus melewati masa-masa seperti itu, sabar.
Ini pelajaran bagi kita, terutama du'atus salaf, ketika mendakwahkan salaf, mendakwahkan sunnah, ini syirik, ini tauhid, yang ini syirik, yang ini bid'ah, yang sunnah yang seperti ini, kok dicaci, dimaki, diusir dan seterusnya, sabar. Memang harus ada masa-masa seperti itu. Jangan kemudian gak sabar, udah ganti dakwah, gak usah bahas-bahas bid'ah, gak usah bahas-bahas syirik, udah kita bahas ekonomi umat, persatuan umat. Berarti nggak sabar. Ya, namanya dakwah seperti itu. Qulil haqqa walau kana murran, sampaikan yang hak sekalipun pahit. Kalau bid'ah katakan bid'ah, kalau syirik katakan syirik, haram katakan haram. Orang terima atau tidak urusan Allah, bukan urusan si dai. Berarti dai ini sabar. Dicaci, dimaki, dikatain begini, wahabi segala macam, sabar. Nggak usah dibalas. Yang penting terus dakwah. Jangan berhenti. Syirik ya syirik, bid'ah ya bid'ah. Jangan pedulikan. Diusir stop, ya nggak apa-apa. Begitu. Ya, jangan kemudian tidak sabar. Harus ada masa-masa seperti itu. Wajib bagi para du'atus salaf untuk sabar. Nanti ketika sabar, Allah akan tolong. Seandainya para da'i semuanya sabar, jangan memperdulikan cacian, makian, ocehan. Terus berdakwah, tidak mustahil Allah akan jadikan negeri ini negeri sunnah. Negeri yang tidak ada bid'ah, negeri yang tidak ada syirik, negeri yang tidak ada kuburan-kuburan yang dikeramatkan, tempat-tempat yang dipuja-puja, keris-keris, sesaji dan seterusnya. Kalau para du'atus salaf sabar, sebagaimana kesabaran Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, sebagaimana kesabaran Rasul dan para sahabat, dicaci, dimaki, sabar. Memang harus ada masa-masa seperti itu. Harus sabar. Jangan kemudian tidak sabar, berubah haluan. Kan sudah mulai ada itu ya. Ustadz yang gak sabar, gak tahan uji. Dicaci, dimaki, sedih, capek. Ya sudahlah, ganti haluan. Dakwahnya dakwah persatuan, merangkul semua ustadz ya kan. Udah gak bicara bid'ah lagi. Jadi bid'ah biarin, syirik biarin. Yang penting bersatu. Salah gak apa-apa, yang penting bersatu. Ya. Kalau kata kasarnya ya masuk neraka gak apa-apa, yang penting berangkulan di neraka. Mau seperti itu? Mau seperti itu. Bersatu tapi dalam kesalahan. Antum tahu orang-orang kafir yang bersatu memusuhi kaum muslimin nanti akan masuk neraka. Dan mereka bersatu di neraka, berangkulan, berpelukan, tidak. Saling caci, saling maki. Ya, maka sudah bukan saatnya lagi kita dakwah ditutup-tutupi pelan-pelan. Sudah bukan saatnya lagi. Yang Syiah Rafidah mencaci maki Abu Bakar, mencaci maki Aisyah, mereka berani. Masuk para dai mengatakan ini bid'ah, ini syirik, enggak berani. Ya tentu harus berani. Ya kan? Kasihan umat ini kalau dibiarkan. Dininak bubukkan dengan dakwah sodako, dakwah akhlak, dakwah persatuan umat. Lalu dibiarkan berbuat syirik, nyembah kuburan, nyembah para wali, nyembah keris. Berjimat ria, dukun-dukun laris. Itu yang menyebabkan mereka kekal di neraka kan. Mereka lupa. Mereka tidak tersentuh dakwah tauhid. Kasihan sekali. Sholat percuma, puasa percuma, zakat haji percuma. Kalau berbuat syirik. Jangankan kita, Rasul aja diancam. La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau engkau berbuat syirik, hapus seluruh amalmu. Itu Nabi SAW. La in asyrakta, hitopnya adalah anta, engkau Rasulullah SAW. Ya, kalau engkau berbuat syirik ya Muhammad, hapus seluruh amalmu. Apalagi kita. Kita sholat, puasa, zakat, haji, percaya jimat, percaya dukun, mendatangi kuburan keramat, hapus sholat, puasa, zakat, baca Al-Quran kita, sedekah kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka dakwah nomor 1, dakwah tauhid. Yang lainnya menyusul. Maka Nabi diberi waktu gak main-main 13 tahun. 13 tahun Nabi diberi waktu. Untuk mendakwahkan tauhid. Belum ada puasa, belum ada sholat, belum ada zakat, belum ada haji, belum ada jihad. Tauhid, 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 tauhid. Dengan dakwah tauhid bertahun-tahun ini, jadilah Abu Bakar.
Jadilah Umar, jadilah Utsman, jadilah Ali, Zubair, Tolha. Manusia-manusia luar biasa. Belum mati sudah dinyatakan masuk surga. Sudah dinyatakan diridhoi oleh Allah, diampuni oleh Allah. Diawali dengan dakwah tauhid. Ya. Dakwah tauhid pasti ada yang tersinggung. Gak mungkin enggak. Dakwah sunnah pasti ada yang tersinggung. Gak mungkin enggak. Beda nggak dengan dakwah persatuan umat, ekonomi umat, akhlak, sabar, santun. Insya Allah nggak ada yang sakit hati. Jangankan sesama muslim, orang kafir kadang-kadang senang. Kan ada dai yang penggemarnya bukan hanya kaum muslimin. Orang-orang kafir juga senang si dai ini. Kenapa? Kenapa? Karena dai ini tidak pernah membahas tentang tauhid. Kalau dia membahas tauhid, nggak usah jauh-jauh. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Kalau enggak marah mereka. Allah tidak beranak, Allah tidak diperanakkan, ini didakwahkan, diteriakkan, marah mereka. Kata siapa? Tuhan kami 3, ada bapak, ada anak. Marah kan? Nah, mereka ini, si dai ini tidak pernah mendakwahkan tauhid. Yang didakwahkan sekedar akhlak tadi. Ayo sabar, ayo jangan emosian, ayo berderma, ayo berbakti kepada orang tua. Itu semua tidak buruk, itu baik. Tapi menjadi buruk kalau dakwah tauhid dilupakan. Sibuk dakwah seperti itu. Padahal untuk menjadi jujur, amanah, baik hati, gemar menolong, haruskah jadi orang Islam? Haruskah jadi orang Islam? Enggak. Ada enggak orang Buddha yang baik, jujur, amanah? Banyak. Orang Hindu Konghucu yang baik, jujur, amanah, gemar menolong ada? Banyak. Yang enggak ada itu orang Buddha, Hindu, Konghucu, Yahudi, Nasrani bertauhid. Nah itu enggak ada. Yang bertauhid hanyalah satu, kaum muslimin. Maka satu-satunya dakwah tauhid adalah Islam. Disinilah maka para da'i, para duat tidak boleh hilang kesabarannya. Terus dakwahkan. Ya rawahul Bukhari, hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari. Banyak sekali fikul hadis dari hadis ini. Saya pilihkan beberapa saja di antaranya. Jawazud du'ai 'alal kuffari wa talabi dzalik. Bolehnya mendoakan buruk untuk orang-orang kufar. Kan Nabi enggak bilang, "Oh enggak boleh. Kamu minta doa seperti itu enggak boleh." Enggak kan? Nabi bilang, "Walakinnakum tastajilun." Engkau buru-buru. Masalahnya cuma buru-buru, bukannya enggak boleh. Boleh, tapi buru-buru. Gitu. Nanti pada saatnya beliau akan berdoa memohon kepada Allah, lalu orang-orang kafir itu dihancurkan, diminasakan, dimatikan. Berarti kan doa buruk kan? Hancurkan mereka ya Allah, doa buruk kan? Boleh. Bahkan untuk sesama muslim pun boleh. Boleh mendoakan buruk kepada sesama muslim dengan syarat satu, si muslim ini mendolimi kita. Si muslim ini mendolimi kita. Yang kedua, si muslim ini menghina Islam, menghina syariat, menghina hadis, menghina ayat. Kan ada kan orang-orang Islam tapi mencaci maki hadis. Nah, ini boleh didoakan buruk. Yang ketiga, doa buruknya itu hanya keburukan dunia. Jadi keburukan akhirat enggak boleh. Ya Allah bangkrutkan perniagaannya, boleh. Bikin dia sakit bertahun-tahun enggak sembuh-sembuh, boleh. Hancurkan keluarganya, boleh. Masukkan dia ke dalam neraka, enggak boleh. Enggak boleh. Ya, siksa dia di alam kuburnya, enggak boleh. Ya, yang boleh cuman keburukan dunia. Dunia apa sih sementara ini? Adapun yang kekal abadi selama-lamanya adalah akhirat. Nah, untuk akhirat tidak boleh saling mendoakan buruk. Ya.
Jadi bisa juga begini, ya Allah ampunilah dosa-dosanya, masukkan dia nanti ke dalam surga, tapi di dunia ini bikin dia sakit perut berbulan-bulan ya Allah. Boleh. Dengan syarat kita didolimi oleh dia ya. Jadi sebetulnya kita saling mencintai, karena cinta yang sebenarnya adalah nanti di surga. Nah cuman di dunia ini karena dia sakit hati, hancur hatinya, didolimi, boleh mendoakan buruk. Itu banyak contohnya dari Nabi, dari para sahabat. Di antaranya Sa'ad bin Abi Waqqas. Al-mu'minu yasbutu ala aqidatihi walau nusyira bil manasyir. Seorang mukmin, seorang muslim itu tetap teguh dalam akidahnya walaupun kepalanya digergaji. Alhamdulillah dahsyat sekali. Ya, ada yang lebih dahsyat dari kepalanya dibelah dua pakai gergaji. Kayak apa rasanya? Nah, dalam keadaan seperti itu, seorang mukmin tetap teguh dengan keimanannya. Tidak kemudian menjadi murtad. Kalau toh terpaksa ya ucapan saja. Seperti Ammar bin Yasir tadi. Adapun hatinya tetap teguh dengan keimanan. Al-ibtila'u min lawazimil iman fi kulli waqtin. Yang namanya bala, ujian, cobaan itu otomatis. Otomatis sesuai dengan keimanan seseorang. Enggak mungkin orang yang beriman lalu tidak diuji. Pasti akan diuji. Apa ujiannya? Macam-macam, terserah Allah. Ya. Kadang kita ingin diuji dengan ujian harta lah, miskin enggak apa-apa lah. Enggak taunya dibikin kaya, malah dibikin keluarga yang berantakan misalnya. Ujian ini. Ya. Kita ingin diuji dengan sakit, enggak taunya malah kita diuji dengan kesehatan. Malah diuji dengan kemiskinan. Nah, seterusnya terserah Allah. Dalam hal ini kita tidak boleh milih. Ya Allah ujilah aku dengan ujian enggak boleh. Yang boleh Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Jangan uji kami dengan ujian yang kami tidak sanggup memikulnya ya Allah. Ujilah dengan sesuatu yang kami sanggup memikulnya. Jangan uji kami dengan sesuatu yang kami enggak sanggup memikulnya. Gara-gara enggak sanggup lalu kami korupsi, lalu kami zina, lalu kami kedukun, lalu kami murtad. Nah, jangan ya Allah. Doa ini menunjukkan bahwa hal itu ada apa tidak ada? Orang baik, rajin sholat, rajin ngaji, diuji dengan sesuatu lalu enggak kuat. Lalu dia berbuat maksiat. Lupa sholat, lupa ngaji, malah korupsi. Ada enggak? Ada enggak? Ya banyak. Kalau enggak ada enggak mungkin ada doa seperti itu. Masa Allah mengajarkan doa yang enggak ada? Ya. Berarti mungkinkah Allah menguji kita dengan sesuatu yang kita enggak sanggup memikulnya? Mungkinkah? 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 Ya mungkin sekali. Kalau enggak mungkin enggak ada doa seperti tadi. Berarti sia-sia dong doanya. Dan di kiri kanan berapa banyak kita lihat. Tahun 2000 sampai 2005 kayak apa dakwah ke sana kemari. Luar biasa mentereng namanya. Diuji dengan jabatan. Enggak kuat. Korupsi. Sekarang di penjara suka miskin. Berarti dia diuji dengan jabatan enggak kuat. Nah tahun 2000 Allah tahu enggak kalau si fulan ini diuji dengan jabatan enggak kuat. Ya pasti tahu lah. Masa Allah enggak tahu? Allah kan maha tahu. Allah tahu si fulan ini kalau aku uji dengan jabatan enggak akan kuat. Pasti dia akan korupsi. Tapi biarin. Terserah Allah. Allah yang Tuhan kok. Masa kita ngatur-ngatur Tuhan. Allah yang Tuhan, Allah yang mengatur.
Siapa yang akan dibikin masuk surga? Siapa yang akan dibikin masuk neraka? Terserah Allah, bukan terserah manusianya. Gitu. Jadi antum jangan mau dibohongi sama para motivator-motivator itu, termasuk motivator Islam. Oh, enggak mungkin Tuhan menguji kita dengan ujian yang kita tidak sanggup memikulnya. Enggak mungkin gimana? Orang ribuan terjadi. Ya. Kalau Tuhan menguji kita dengan jabatan, berarti Tuhan tahu kita akan kuat dengan jabatan itu. Kalau Tuhan menguji kita dengan kekayaan, pasti Tuhan tahu bahwa kita akan kuat diberi ujian dengan kekayaan itu. Siapa bilang? Siapa bilang? Berapa banyak orang yang waktu miskin baik, malah suka berderma, rajin ke masjid, begitu kaya lupa. Berarti kan dia nggak kuat. Tapi Allah uji juga. Maka ucapan yang mengatakan bahwa tidak mungkin Tuhan menguji kita dengan ujian yang kita tidak sanggup memikul, ini ucapan beracun. Jadi seolah ketika kita diuji dengan jabatan, berarti Allah tahu saya pasti kuat. Kan jadi sombong itu. Ya. Mungkin mereka salah faham dengan ayat terakhir surat Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dikiranya terjemahannya seperti itu. Tidak mungkin Allah menguji seseorang dengan ujian yang orang itu tidak sanggup memikulnya. Ini terjemahan yang salah, pemahaman yang salah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha artinya tidak mungkin Allah mewajibkan sesuatu yang sesuatu itu tidak sanggup dilakukan oleh seseorang. Allah wajib bagi kita sholat berdiri, nggak boleh duduk. Nggak boleh duduk, nggak sah. Sholat wajib ya. Tapi saya sakit. Asam urat, apa keseleo, apa terkilir. Saya nggak bisa berdiri, bisanya duduk. Itulah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin mewajibkan sesuatu yang sesuatu itu tidak mungkin bisa dilakukan oleh seseorang. Puasa Ramadan wajib. Enggak puasa Ramadan tidak punya alasan yang syar'i, maka tidak bisa dibayar walaupun dengan puasa seumur hidup. Ya. Si fulan enggak puasa dan enggak dosa. Kenapa? Karena sakit. Boro-boro puasa orang 4 jam sekali harus minum obat. Ya. 3 jam enggak kemasukan apa-apa, gemeteran, pusing karena sakit. Bolehkah dia tidak berpuasa? Boleh. Itu makna la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Paham ya? Satu lagi. Ikhbarun Nabi sallallahu alaihi wasallam an umurin mustaqbaliyatin. Nabi menghabarkan tentang perkara-perkara yang akan terjadi di zaman yang akan datang. Apa yang terjadi 100 tahun yang akan datang, 300 tahun yang akan datang, bahkan 1000 tahun yang akan datang, Nabi menghabarkan. Bukan Nabi tahu ya, nggak tahu. Nabi cuman niruin ucapan Allah. Menyampaikan bisikan Jibril aja. Ya, bahwa nanti kiamat akan terjadi di hari Jumat. Bahwa nanti akan ada seorang pengendara dari Son'a sampai Hadramaut tidak takut siapa-siapa karena saking amannya. Gitu ya. Nanti akan ada wanita-wanita yang jalan melenggak-lenggok, berpakaian tapi telanjang, rambutnya seperti punuk unta. Yang wanita ini tidak akan mencium bau surga. Sedang kita saksikan. Kebenaran sabda Nabi ini sedang kita saksikan. Ya. Dan betul-betul mereka jalannya melenggak-lenggok, dibikin-bikin. Dan itu di panggung. Ketika mereka jalan dari sumur, dari dapur ke kamarnya biasa aja. Tapi begitu jalan di panggung itu betul-betul melenggak-lenggok. Ya, betul-betul mereka berpakaian tapi telanjang, kita semua tahu. Rambutnya kayak apa kita semua tahu. Ya. Itu di zaman Nabi kan belum ada. Di zaman Abu Bakar, bahkan di zaman Imam Syafi'i, Imam Bukhari belum ada saya kira. Ya, peragaan busana itu kan nggak ada. Ada mungkin 100 tahun belakangan ini. Kita sedang menyaksikan apa yang disabdakan oleh Nabi 1400 tahun yang lalu.
Ya. Dan hampir setiap zaman ada. Ya. Rasul wafat, Abu Bakar menyaksikan orang-orang yang disabdakan oleh Nabi SAW. Abu Bakar wafat di zaman Umar, Umar menyaksikan sabda-sabda Nabi yang disaksikan kebenarannya oleh Umar. Begitu pula Utsman, Ali lebih-lebih. Ya. Ali menjadi pelaku. Ya. Jadi pelaku atas ucapan Nabi, membunuh mereka adalah pahala besar. Mereka yang dimaksud adalah anak-anak muda yang mukanya pucat-pucat karena hampir setiap malam sholat malam. Badannya kurus-kurus karena hampir setiap hari berpuasa. Dan seterusnya ahli ibadah. Tapi dibantai habis oleh Ali bin Abi Thalib atas pesan Nabi SAW. Karena mereka ini khawarij. Ya, itu saja. Ada pertanyaan? Silakan. Oh iya, ya. Berat dan ringannya kan sulit ukurannya ya. Enggak ada kaidah seperti itu ya. Kalau membalas ya, fa'aqibu bimitsli ma uqitum bih. Kuping kita disobek, kita balak kuping kanan ya. Balasannya apa? Ya kuping kanan dia disobek. 2 kuping nggak boleh. Itu kalau membalas kisos. Mata kita dicongkel 1, ya mata dia dicongkel 1, nggak boleh 2, nggak boleh lebih. Kalau membalas, kalau doa nggak ada larangan seperti itu, gitu ya. Atau mungkin serahkan kepada Allah. Allahumma in kanu yadzlimunani fakhudhum bima syi'ta misalnya. Jika menurut engkau mereka ini mendolimi aku ya Allah, siksalah dia. Balaslah dia dengan cara terserah engkau. Gitu. Saya kira itu lebih baik. Terserah Allah caranya seperti apa. Iya. Iya. Karena itu bukan cara yang benar. Banyak pemimpin salah, pemimpin zalim, pemimpin fajir, pemimpin yang tidak menerapkan syariat Islam secara sempurna, banyak sekali. Ya Hajjaj bin Yusuf apa? Masuk syariat Islam membunuh-bunuhi orang yang berilmu, cucu Abu Bakar digantung. Syariat Islam dari mana itu? Tapi para sahabat dan para tabi'in di zaman Hajjaj bin Yusuf apa? Diam semuanya. Diam, jangankan demo turun ke jalan membahas di taklim-taklim mereka enggak. Di taklim-taklim mereka membahas tentang qala Allah wa qala Rasul, tentang syarat rukun salat, darah haid seperti apa, darah istihadah seperti apa, tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Ya. Enggak bahas-bahas hal-hal seperti itu, politik. Ya. Dan enggak bahas sama sekali. Kecuali obrolan mereka berdua, bertiga. Ya. Di taklim-taklim enggak. Apakah kita tuduh mereka para penakut? Jadi para penakut nih. Saya kira lancang mulut kita. Kalau kita menuduh Hasan Basri penakut, Imam Malik penakut, Imam Syafi'i penakut. Mereka pemberani. Tapi dalam hal ini enggak boleh. Mencaci maki, mendemo, teriak-teriak terhadap penguasa zalim enggak boleh. Itu syariatnya Yahudi dan Nasrani. Syariatnya orang-orang kafir. Orang kafir iya, dan biasanya hancur kan. Nah Myanmar apa enggak hancur tuh ya. Zalim. Junta militer itu, lalu penguasa sebelumnya di penjara, bodoh kalau rakyat ikut-ikutan, nggak jadi hancur-hancuran. Yang bertani nggak bertani lagi, yang berdagang nggak berdagang lagi, yang produsen nggak produksi lagi, jadi menghambat kemajuan. Pada demo, pada nentang, perang saudara sesama mereka, bodoh kan? Udah biarin aja.
Mau junta militer, mau zalim, urusan mereka yang di atas. Yang di bawah rakyat, yang dagang-dagang, yang produsen-produsen, biarin aja dosa-dosa mereka. Nah, itu baru cerdas. Kalau ikut-ikutan bodoh. Ya dan hancur. Kehancuran, ya masa kita lupa sama Libya sih, lupa sama Mesir, lupa sama Syria. Itu gara-gara rakyat ikut-ikutan. Kalau rakyat gak ikut-ikutan, sibuk dengan pekerjaan masing-masing, insya Allah selamat. Biarkan elit-elit politik itu yang berantem. Kalau perlu suruh tinju di ring gitu ya. Nah, siapa yang menang nanti jadi raja, jadi penguasa, rakyat nonton. Nah, itu cerdas rakyat. Ini rakyat ikut-ikutan. Ya, Jenderal A dengan Jenderal B berseteru. Rakyat ada yang ikut A, ada yang ikut B. Hancur ini, bodoh ini. Nah, maka dari awal Islam menganjurkan kepada rakyat jangan ikut-ikutan urusan pemerintah. Sibuk dengan urusan sendiri-sendiri itu jauh lebih baik, lebih aman. Ya. Dan kalau kita dipimpin oleh penguasa zalim, oleh Allah kita disuruh apa? Iya, disuruh memohon kepada Allah. Wa tas'alunallaha alladzi lakum. Apa yang menjadi hak kalian, mintalah kepada Allah. Dan sabar tentunya. Wallahu. Betul, betul termasuk Abu Jahal Abu Lahab. Al-Quran yang menjadi saksi. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Muhammad, jika engkau tanyakan kepada mereka Abu Jahal Abu Lahab dan teman-temannya, siapa yang menciptakan langit, siapa yang menciptakan bumi, jagat raya alam semesta, menurunkan hujan, menghidupkan, mematikan, la yaquluna Allah. Abu Jahal Abu Lahab menjawab Allah. Berarti bertauhid Abu Jahal Abu Lahab, tapi sekedar tauhid rububiyah. Begitu disuruh menyembah Allah satu-satunya, enggak mau Abu Jahal Abu Lahab. Ya, mempersembahkan sesuatu ibadah itu hanya kepada Allah enggak mau. Ada perantara, ada Lata, ada Uzza, ada Hubal, ada Manat. Nah, itu penyakitnya di situ. Maka hari ini seorang muslim yang meyakini bahwa jagat raya alam semesta ini diciptakan oleh Allah satu-satunya, tapi ketika beribadah kepada Allah juga, kepada wali yang sudah mati juga, itulah mirip Abu Jahal Abu Lahab. Syirik. Dan pada hakikatnya tidak bertauhid. Dan kekal di neraka selama-lamanya. Ya. Maka jangan bangga kepada orang yang hanya mengatakan semuanya Allah yang ngatur, semuanya Allah yang memberikan rezeki, semuanya Allah yang menghidupkan, mematikan. Berhenti sampai di situ, jangan bangga. Anak Abu Jahal Abu Lahab juga seperti itu. Lebih dari itu apa? Jangan memberikan persembahan kepada selain Allah. Ya sesaji, keris, jimat, kuburan keramat itu. Ya. Coba aja antum tanyakan kepada orang-orang yang mundar-mandir ke kuburan keramat. Apakah rizkimu dari kuburan keramat ini? Apakah hujan turun dari kuburan keramat ini? Seolah mereka menjawab tidak, dari Allah. Mirip kan? Mirip dengan Abu Jahal Abu Lahab. Wallahu a'lam. Dibilang apa? Ya, seperti yang kita bahas tadi udah mau bilang apa? Radikalisme, Wahabi, apa? Fundamentalis, teroris, apalagi? Ya, terserah. Ya. Ini biar puas. Ini biarin aja. Kalau itu tuduhan dan seterusnya, udah biar. Kecuali mereka nanya baik-baik, ngapain sih mas belajar tauhid? Ya kita jawab. Kalau sekedar dituduh, kalau belajar kitab tauhid berarti radikal, udah biarin aja. Tetap kita belajar tauhid. Enggak perlu kita ada jawaban resmi begini, enggak perlu. Ya tutup telinga lah seolah enggak dengar. Atau lebih baik antum gak usah baca medsos ya. Kan jadi panas hatinya, panas telinganya. Sekarang luar biasa. Dulu cacian makian kan mereka bertiga, berlima, bersepuluh. Nah, sekarang caci makiannya di medsos. Terbaca oleh kita semua siapapun. Iya. Ya guru-guru kita, ustadz kita yang masyhur dicaci maki ya tentu kita sakit hati kan. Makanya nggak usah baca. Ya. Wallahu a'lam. Kalau nggak ada kita akhiri.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.